Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak dengan Pak Juang ya, dengan materi IPA ya untuk kelas 8. Oke. Bagaimana anak-anak? Semoga anak-anak senantiasa tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga anak-anak masih bisa semangat untuk mengikuti materi-materi IPA yang akan kita pelajari ya. Nah, untuk kali ini ya meneruskan minggu yang lalu ya, yaitu kita sampai pada subbab ya mengenai persendian, kemudian otot dan kelainan-kelainan pada persendian, tetap pada sistem gerak pada manusia ya babnya. Ya. Kita mulai dengan otot. Otot itu ya kita kenal sehari-hari adalah daging ya, bagi daging sapi ya, daging kambing, daging ikan ya. Itu adalah sebenarnya kumpulan daripada serabut-serabut otot yang mengumpul jadi satu anak-anak ya. Nah, adapun fungsinya, kegunaannya ya, otot itu bagi tubuh kita adalah sebagai alat gerak aktif ya. Ya, artinya alat gerak aktif itu otot itu untuk menggerakkan sistem rangka kita. Yang lalu sudah ya, mengenai rangka. Jadi yang menggerakkan tulang belulang kita itu ya adalah otot. Karena itu otot disebut dengan alat gerak aktif ya. Nah, serabut-serabut otot itu tersusun dari sel-sel otot. Adapun sel-sel otot itu dibedakan ya, antara lain otot polos, otot lurik, dan otot jantung ya. Jadi sel-sel otot pada tubuh kita, tubuh manusia itu ada 3 anak ya, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung ya. Nah, ini struktur daripada masing-masing jenis otot tadi ya. Otot polos ya, otot polos ya, kelihatan sekali ini ya, digambar berbentuk silinder ya, atau berbentuk gelendong ya. Intinya satu anak-anak nih, intinya satu. Tiap-tiap sel ya, tiap-tiap sel otot polos ini berbentuk gelendong ini ya, intinya satu, inti selnya satu ya, ada di tengah nih. Ini inti selnya. Ini juga gitu, inti selnya ya, inti sel ya. Jadi bentuknya gelendong atau kumparan ya. Jadi tengah itu membesar, kedua ujungnya mengecil, itulah bentuk gelendong itu, bentuk kumparan itu ya. Ya.
Kemudian bekerjanya itu tidak di bawah kesadaran otak, artinya tanpa kita sadari, ya, bekerja dengan sendirinya. Ya, tanpa kita sadari, sel-sel otot polos ini bekerjanya dengan sendirinya tanpa disadari oleh otak. Oleh karena itu, sel otot polos juga disebut dengan sel otot tak sadar, ya. Nah, bekerjanya sangat lamban, ya, dan tahan lama. Jadi lamban tapi tidak mudah lelah, gitu maksudnya, ya, gitu. Nah, sel-sel otot polos ini membentuk jaringan, ya, yang menyusun organ-organ tubuh kita. Di antara lain itu adalah pada dinding lambung, ya, ini dinding lambung. Lambung itu, ya, dindingnya terdiri dari sel-sel otot polos ini, ya. Jadi dinding lambung ini tersusun dari jaringan-jaringan yang terdiri dari sel-sel otot polos, sehingga dinding lambung itu bekerjanya tanpa kita sadari. Kita tidur, bahkan kita pingsan sekalipun, ya, umpamanya ini, ya, lambung terus bekerja, ya, mencernakan makanan kita, gitu, ya, tanpa kita sadari, gitu kan. Nah, kemudian dinding usus halus. Nah, dinding usus halus juga gitu, ya, tersusun dari jaringan-jaringan dari sel otot polos ini, ya. Kita tidur pun, ya, terus bekerja ini sel dinding usus halus ini menyerap sari-sari makanan, gitu kan, ya, gitu. Kemudian otot jantung, ya, otot paru-paru ini juga tersusun dari sel-sel otot polos, ya. Semua itu bekerjanya di bawah tidak di bawah kesadaran otak kita, tanpa kita sadari. Oke, ya. Ya, lanjut, ya. Sekarang dengan sel-sel otot lurik. Nah, sel-sel otot lurik ini, ya, bentuknya memanjang seperti pita atau pita, ya. Ya, tipis memanjang, itu pita kayak pelat gitu lah, ya. Nah, memanjang kayak serabut, gitu, ya. Nah, kemudian satu sel otot lurik ini, ya, yang bentuknya memanjang ini mempunyai warna gelap dan terang yang berseling-selingan, ya. Di sini gelap, di sini terang, di sini gelap lagi, terang lagi, gitu, ya. Bening, maksudnya terang itu bening, gitu, ya, enggak terang kayak lampu, enggak, bening, ya. Nah, dan mempunyai banyak intinya banyak. Beda dengan sel polos tadi itu, intinya cuma satu, di sini banyak intinya. Inti selnya itu banyak, berjajar, gitu, ya. Gitu, ya. Bekerjanya ini menurut kemauan kita, yaitu disadari oleh otak. Jadi kalau otot itu bekerja, kita sadar, gitu, ya, bahwa itu bergerak, ya. Kemudian kerjanya cepat, ya, tetapi mudah lelah, tidak sekuat otot polos tadi, gitu, mudah lelah, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah, ya,
menyusun jaringan-jaringan yang pada organ otot tricep dan bicep. Nah, ini pada otot lengan atas anak-anak ya, tricep dan bicep. Nah, kenapa tricep? Tricep itu karena mempunyai 3 tendon, ya, 3 pangkal otot. Tri itu 3 kan. Nah, 2, 3, ya. Kalau bicep itu letaknya di lengan atas bagian depan, mempunyai 2 tendon, ya, 1 dan 2. Ulangi ya, bicep itu letaknya di lengan atas bagian depan. Kalau tricep itu letaknya di lengan atas bagian belakang, ya. Kenapa disebut dengan tricep? Karena mempunyai 3 tendon, 3 pangkal otot, ya. Kenapa dia bicep? Karena mempunyai 2 pangkal otot, ya, atau tendon, ya. Ya. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu otot jantung, ya, otot jantung nih. Otot jantung itu, ya, bentuknya, bentuk fisiknya gitu ya, seperti otot lurik, ya, seperti otot lurik, memanjang juga dia, ya, juga seram melintang juga, ada yang gelap, ada yang bening, gelap, bening, gelap, bening begitu, ya. Tetapi, ya, yang membedakannya adalah bekerjanya otot jantung ini, ya, walaupun seperti fisiknya itu seperti otot lurik, tetapi bekerjanya itu seperti otot polos, ya. Itu keanehan dari otot jantung. Artinya otot jantung ini bekerjanya tidak kita sadari, ya, seperti otot polos, ya. Kita tidur, ya, tetap aja berdetak itu jantung kita itu kan, ya. Oke. Nah, ini tadi sudah ya saya jelaskan otot bicep dan otot tricep ya. Ini otot tricep, otot bicep. Ada 3 tendon, ada 2 tendon ya. Nah, ya. Ini pada otot lengan bagian bawah ya. Ini pada tulang pengumpil dan tulang hasta. Ini menempel juga otot-otot itu, otot tulang. Ya. Ini sudah tadi saya jelaskan. Lanjut ya. Nah, sekarang setelah otot, kita ke persendian anak-anak ya. Nah, sendi yang kemarin sedikit saya singgung ya mengenai persendian itu adalah ya untuk menggerakkan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain itu bisa bergerak karena ada persendian ini, ya. Kemudian macam-macam persendian seperti apa? Nah, ini sudah ada gambarnya ya di sini. Yang pertama sendi peluru. Nah, sendi peluru ini ya, dengan adanya sendi peluru ini dua antara tulang itu bisa bergerak bebas gitu ya. Bebas. Artinya bebas itu ya bisa sedikit maju, sedikit mundur, memutar gitu, itu bisa itu ya. Ke segala arah gitu, kayak peluru. Nah, contohnya ini ya pada
sendi pada gelang bahu dengan lengan atas ya. Bahu dengan lengan atas. Ini ya. Ini bisa nih kalian putar-putar gitu ya. Kalau kalian senam itu kan bisa muter-muter, diputer ya, salah arah. Ya. Kalau tertarik sedikit dengan temanmu, tangan itu kan bisa nggak lepas kan. Nah, karena ada sendi peluru ini gitu, ya. Dan ada ligamennya, penguatnya ligamen penguat ya, penguat daripada sendi ini. Ligamen nanti kita bahas lebih lanjut ya pada waktu yang akan datang. Kemudian sendi putar. Nah, sendi putar. Persendian ini ya menimbulkan gerakan memutar saja, muter ya, tidak seperti peluru tadi segala arah, ini bisa maju sedikit bisa mundur sedikit. Kalau ini enggak, hanya muter saja ya. Contohnya ini ya pada sendi antara tulang hasta dan pengumpil. Nah, tadi sudah hasta dan pengumpil di mana letaknya, anak? Nah, di lengan bagian bawah ya, lengan bawah ya. Itu ada 2 tulang di situ, tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, di sini ada sendi putarnya. Coba aja nanti ya kalian praktekkan sendiri ya. Di lengan bawah itu kalian putar ya, kiri kanan, yang bisa itu nah, ya. Kemudian sendi luncur ya, sendi luncur ya. Ini contohnya pada ya, apa nih, pada ruas-ruas tulang belakang ya. Kemudian pada ruas tulang belakang ini ya. Ingat tulang-tulang belakang itu ya termasuk bentuknya pendek loh ya. Tulang keras berbentuk pendek kan, kemudian sudah itu. Di antara tulang-tulang pendek itu ada persendian namanya ya sendi luncur itu. Ya, bisa menggeliat kita dengan itu. Kalau kita bangun tidur menggeliat, nah itu kan ya, karena ada sendi luncur ini tulang-tulang belakang kita. Kalau nggak ada ya seperti besi, mana bisa kita menggeliat ya. Ya. Kemudian selanjutnya sendi pelana, kayak pelana kuda gitu ya, naik turun. Kayak pelana kuda tahu kan ya. Ini 2 arah aja naik dan turun ya. Contohnya pada ibu jari ya. Pada ibu jari itu kalau kalian gerakan naik turun kan bisa itu ya, telunjuk itu juga bisa ya. Kemudian sendi engsel ya. Sendi engsel ini membuka dan menutup saja kayak engselnya pintu itu ya, satu arah saja, buka dan tutup saja. Ini pada ruas-ruas jari kaki dan ruas-ruas jari tangan, itu engsel. Kemudian sendi kondyloid ya, ini pada ruas-ruas jari tangan ya, jari kaki, jari tangan juga bisa. Cuman ini ya agak beda dengan sendi engsel tadi, karena apa? Ini bisa memutar sedikit ya, karena ada kondroidnya tadi itu. Oke ya. Lanjutkan sekarang kelainan pada tulang ya. Ini pada anak-anak yang masih lentur ya. Jadi tulang-tulang anak-anak ini masih lentur karena masih banyak kondroitnya ya.
Yang pertama adalah kelainan pada tulang belakang itu namanya skoliosis, ya, skoliosis. Nah, skoliosis ini tulang belakang kita itu ya berbentuk S, ya, berbentuk S ini. Nah, makanya hati-hati kalau menulis di bangku atau di mana saja ya, usahakan jangan sampai seperti ini. Ini anak-anak ini kalau kebiasaan begini nanti jelek, ya, tidak baik pada susunan tulang belakangnya, ya, bisa berbelok kayak gini. Nanti kalau sudah umur 30 tahun ke atas, ya 40 tahun ke atas, nah itu sudah nggak bisa balik lagi, susah untuk balik lagi, ya. Karena apa? Daya kelenturannya orang tua itu sudah berkurang, ya. Hati-hati. Kemudian lordosis. Nah, lordosis ini tulang belakang itu menjorok ke depan gitu ya. Jadi kalau menulis bangkunya itu ketinggian, ya, atau tempat duduknya kerendahan, terlalu rendah. Nah, ini bahaya juga, nggak boleh ya. Nanti mempengaruhi bentuk daripada susunan tulang-tulang belakang itu, ya. Kemudian yang ketiga kifosis, ini menjorok ke belakang, ya, membungkuk, terlalu membungkuk gitu ya, orangnya tinggi, bangkunya pendek, ya, itu ini nggak terasa lama-lama kelamaan nanti bisa kayak gini ya, seperti melengkung kayak gini. Nah, kifosis namanya ya. Kemudian ini polio anak ya, polio ya, ya. Ini juga pada anak-anak ya, yang terutama yang kena itu polio. Ya. Ini biasanya kalau masih anak-anak itu divaksin gitu ya, anti polio. Kemudian osteoporosis, ini tulang-tulang yang ya sudah banyak kekurangan kaliumnya, ya, kaliumnya sudah berkurang. Jadi yang menumpuk ini zat kapur aja, orang-orang tua terutama ya, orang tua. Ini osteoporosis, tulangnya itu keropos ya, tulang-tulangnya itu keropos tuh osteoporosis. Jadi banyak zat kapurnya, kemudian kekurangan kalsium ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, kelainan pada sendi. Ya. Ini sendi-sendi ini ada yang meradang ya, membengkak gitu. Kemudian ada juga karena membengkak ini kan bakteri ya. Kemudian ada asam urat juga gitu, bisa juga nanti ada sakit linu gitu kan. Nah, oke ya. Kemudian yang gambar yang di bawah ini adalah macam-macam keretakan pada tulang anak ya. Kecelakaan itu biasanya kecelakaan itu ada yang patah tulang. Bentuknya itu ya ada seperti ini ya, separuh pecah gini. Ini fraktura namanya. Kemudian pecah, membujur, ya, fisura namanya, fisura ya. Kemudian hancur, ya, ini fraktura plus fisura. Ini yang susah anak-anak ini, ya, kalau udah hancur begini. Di pen pun nggak bisa kayaknya ini ya. Ya. Oke ya. Saya kira kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti di lain kesempatan kita sambung lagi dengan subbab yang lain ya, anak-anak. Akhir kata Pak Juang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.